warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan mereview sebuah drama Korea yang berjudul When Life Gives You Tangerines. Jadi, drama ini berlatarkan di Pulau Jeju, Korea Selatan. Serial ini mengikuti kisah cinta Aisun yang diperankan oleh Ayu dan Gwansik yang diperankan oleh Park Bo-gum yang dimulai pada tahun 1960-an dan berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Kisah mereka mencerminkan perjalanan hidup yang penuh tantangan, termasuk bencana alam, konflik keluarga, serta perubahan sosial politik, namun tetap dihiasi dan momen-momen kebahagiaan dan pencapaian pribadi mereka. Kita diperkenalkan pada Aisun, gadis cerdas dan pemberani yang hidup bersama ibunya, seorang penyelam wanita di Jeju. Sang ibu mungkin dapat dikatakan ia menerapkan pengasuhan otoritatif karena ia menerapkan pengasuhan yang penuh cinta tapi juga disiplin. Ia keras namun perhatian, mendidik Aisun untuk tahan banting dan tidak mudah menyerah. Cita-cita Aisun ingin menjadi penulis itu dianggap mustahil, namun ibunya tidak menunjukkan secara eksplisit atau secara langsung. Tapi ibunya tetap memberi ruang dan kebebasan bagi Aisun untuk bermimpi. Di sisi lain, Gwansik adalah anak yang pendiam, sabar, dan penuh tanggung jawab. Ayahnya keras, sangat menekankan tanggung jawab pria sebagai tulang punggung keluarga. Ini membentuk karakter Gwansik yang penuh dedikasi dan kerja keras. Hubungan Aisun dan Gwansik tumbuh pelan-pelan. Saat cinta mereka diuji oleh perbedaan latar belakang dan cita-cita, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai yang mereka warisi dari orang tua memengaruhi cara mereka memandang cinta, konflik, dan masa depan. Mereka menikah dan tinggal bersama keluarga besar Gwansik. Aisun harus menghadapi tantangan besar menjadi istri dan menantu di keluarga yang patriarki. Pengasuhan tradisional dari ibu mertua Gwansik sangat menekankan pada peran istri yang harus tunduk dan harus sepenuhnya mengurus pekerjaan rumah. Ini menjadi konflik besar karena Aisun memiliki jiwa yang bebas dan impian pribadi dia. Namun, justru di sini terlihat bagaimana Aisun perlahan membentuk gaya pengasuhan yang demokratis. Ia mulai berpikir, kelak ia ingin anak-anaknya tumbuh bebas seperti dirinya dulu, tapi dengan dukungan yang lebih nyata dilakukan Aisun. Gwansik meski kaku dapat menunjukkan sisi lembut saat anak pertamanya lahir. Ia belajar dari Aisun untuk lebih hadir secara emosional dan mencerminkan pergeseran dari pengasuhan kaku ala ayahnya ke bentuk yang lebih sportif. Saat anaknya sudah beranjak dewasa, Aisun dan Gwansik pindah ke Seoul demi pendidikan anak mereka yang bernama Gyeongmyeon. Di kota besar, mereka menghadapi banyak kesulitan dari tekanan ekonomi hingga perbedaan nilai hidup. Namun, Gyeongmyeon tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dialog yang dilakukan oleh pasangan Aisun dan Gwansik. Aisun mendukung anaknya untuk mengejar mimpi menjadi akademisi. Bentuk nyata dari pengasuhan demokratis, di mana anaknya diajak untuk berdiskusi dan diberi kesempatan untuk memilih pilihan dan didukung penuh dari keinginan tersebut. Konflik muncul saat Gyeongmyeon menghadapi cinta pertamanya yang bertentangan dengan ambisi karir. Aisun tidak memaksa, melainkan memberi ruang. Ini sangat kontras dengan masa kecil Aisun sendiri, ketika keinginan untuk belajar harus diperjuangkan dengan keras tanpa dukungan emosional langsung dari ibunya sendiri. Gwansik yang dulunya jarang mengekspresikan kasih sayang, perlahan berubah. Ia belajar memeluk, menyemangati, dan menjadi figur ayah yang bukan hanya ada namun hadir. Proses ini menunjukkan bagaimana pengalaman sebagai anak membentuk gaya pengasuhan, namun tidak menentukannya secara mutlak, karena manusia bisa belajar dan menciptakan pola baru yang lebih sehat. Di usia tua, Aisun dan Gwansik menatap ke belakang, bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa syukur yang mereka terima. Mereka berhasil membesarkan anaknya yang
memiliki integritas penuh, mandiri, dan penuh kasih sayang. Yeomyeon kini menjadi seorang ibu dan Aisun menjadi nenek yang aktif, penuh cinta namun tidak mengatur. Tidak seperti nenek Gwansik yang selalu menekankan bahwa perempuan harus tunduk dan harus mengurus pekerjaan rumah sepenuhnya. Ia menyadari bahwa menjadi orang tua bukan berarti menanam. Ia menyadari bahwa menjadi orang tua berarti menanam, bukan untuk mengendalikan. Terdapat salah satu episode yang paling menyentuh saat Aisun berkata kepada cucunya. Adapun kata-katanya yaitu, hal terbaik yang bisa dilakukan orang tua bukan melindungi anak dari semua kesedihan, tapi mengajari mereka bagaimana tetap berdiri saat badai datang. Itu adalah kata-kata yang paling menyentuh saat episode tersebut. Selanjutnya, ketika Gwansik jatuh sakit, semua keluarga berkumpul. Yeomyeon kini merawat ayahnya dengan penuh cinta, menunjukkan bagaimana intergenerational parenting membentuk karakter seseorang. Apa yang dulu diberikan oleh Aisun dan Gwansik kini mengalir kembali dalam bentuk kasih dari anak kepada orang tuanya. Jadi, drama Korea ini bukan sekedar kisah cinta, tapi juga refleksi mendalam tentang sebuah pola pengasuhan, dari pengasuhan otoriter yang membentuk kedisiplinan hingga pengasuhan demokratis yang menumbuhkan Jadi, drama ini bukan sekedar kisah cinta, tapi juga refleksi yang mendalam tentang pengasuhan, dari pengasuhan otoriter yang membentuk kedisiplinan hingga pengasuhan demokratis yang menumbuhkan kemandirian dan empati. Drama ini menunjukkan bahwa pola asuh sangat mempengaruhi arah hidup seseorang. Namun, hal yang paling penting dalam drama ini mengingatkan kita bahwa tidak ada pola asuh yang sempurna. Justru dengan cinta, refleksi, dan keberanian untuk mengubah sebuah pola pengasuhan, setiap generasi bisa menjadi orang tua yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi mungkin itu saja saya dapat mereview sebuah film yang berjudul When Life Gives You Tangerines. Jadi film ini sangat bagus, jangan lupa nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.